Satu slogan yang kami bawa selama ini bahwa hidup yang tak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Kami juga selalu menyebut, mendesak yang namanya K1, K2 serta merta untuk menjadi PNS. Itu hutang bengkalai, hutang harus dibayar. Kalimat ini mungkin sudah ratusan saya sampaikan. Namanya bukan belas kasihan pemerintah, tidak. Kewajiban. Setelah kami berulang kali bersurat, akhirnya kami diundang oleh DPR RI yang terhormat ini untuk hadir di gedung yang sangat megah ini. Pertama kalinya Pak seumur hidup, Kak. Baru pernah ke sini, Pak. Saya ke Jakarta baru 2 kali ini. Nah, suratnya masa berkali-kali, baru 1 kali suratnya. 3 kali, Pak. Masa nyampainya bukan ke sini kali. Kalau sampai ke sini pasti direspon. Iya, Pak. Terima kasih Bapak atas fasilitas yang diberikan. Kami hadir untuk curhat Pak Mudoroso, bahasa Jawanya, untuk mencari keadilan di tengah kegalauan yang kami alami. Perkenalkan, kami adalah Fornas Jateng, Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, kumpulan para pengabdi negeri dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dari berbagai tugas. Ada yang dari kebersihan, keamanan, sopir, administrasi, keuangan, ada tenaga kesehatan juga Pak, ada tenaga pendidik, ada penjaga sekolah dan sebagainya. Gerbong kami besar dan banyak. Mungkin selama ini Bapak ketika audiensi hanya dengan tenaga pendidikan atau kesehatan, kami semuanya kita angkut jadi non-ASN Pak, gerbongnya banyak. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, adalah hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 menjadi mendung yang kelabu, pembuat galau bagi kami non-ASN se-Indonesia Pak. Betapa tidak, karena harapan yang kami gaungkan mulai sirna. Ditambah lagi tanggal 22 Juli 2022 hari Jumat, lebih menyakitkan lagi ketika Kemenpan RB mengeluarkan edaran yang memupus sebagian dari saudara-saudara kami pengabdi negeri, terutama yang tenaga kebersihan seperti saya, keamanan dan sopir yang juga terkendala masalah syarat umur dan ijazah, harus pasrah hilang datanya dari BKN Pak. Awalnya pendataan ini menjadi sebuah harapan bagi kami. Namun justru berujung pada ketidakpastian yang berkepanjangan. Mau dibawa kemana Pak nasib kami? Di Jawa Tengah ada sekitar 200.000 tenaga non-ASN. Kalau secara nasional jumlahnya sekitar 2 juta non-ASN yang butuh kepastian, yang butuh terlindungi dari payung hukum, butuh kesejahteraan, sebagaimana semangat kami yang ingin terus mengabdi untuk bangsa ini Bapak. Kami datang dengan sejuta harapan, dengan sejuta impian. Semoga kerja keras kami, masa bakti kami menjadi pembuka nurani pembuat kebijakan. Agar ada regulasi yang memihak dan berkeadilan untuk kami semua. Sahabat kami di kantor, Pak Ramidi, sudah 22 tahun Pak, menjadi penjaga aset negara sebuah kantor kelurahan yang tidak ternilai harganya. Nitip nasib, begitu juga dengan non-ASN di Jawa Tengah dan se-Indonesia. Kami percaya Bapak, masih ada celah buat kami. Permasalahan yang real nanti akan kami sampaikan di rekan-rekan yang lain. Satu slogan yang kami bawa selama ini bahwa hidup yang tak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Akan kami sampaikan beberapa aspirasi. Yang pertama adalah mencabut surat edaran SE Menpen RB nomor B garis miring 185 garis miring M garis miring SM titik 02 titik 03 tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada nomor 6, paragraf B menyebutkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Kemudian yang kedua, merubah aturan rekrutmen P3K yang menyebutkan sebuah jabatan yang dilamar harus sesuai dengan pendidikan atau ijazah atau linier. Kemudian yang ketiga, mengadakan P3K pada instansi pemerintah daerah, proses rekrutmennya
mengadopsi dengan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di mana rekrutmen pengadaan P3K memprioritaskan atau memberikan aturan penyeleksian di awal diutamakan dari tenaga honorer atau kontrak yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Keempat, perihal persyaratan surat keterangan kerja untuk dirubah hanya untuk pelamar yang sudah bekerja di instansi pemerintah, sehingga menggugurkan pelamar yang bekerja di swasta atau di luar instansi pemerintah. Dan yang terakhir Bapak, merubah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 pada bab 15 ketentuan peralihan pasal 99 yang menyebutkan batasan tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah hanya akan tetap dipekerjakan sampai 5 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan dan akan berakhir pada 28 November 2023 untuk dapat diubah menjadi pekerja berkelanjutan dengan diangkat menjadi P3K. Demikian Bapak harapan-harapan yang kami sampaikan yang mengacu kepada peraturan-peraturan. Saya hanya mau menambahi terkait sama driver Bapak. Terkait sama driver dan petugas palang pintu. Kenapa saya mau menambahi terkait permasalahan itu? Masalahnya 2 jabatan itu adalah jabatan yang membawa nyawa seorang pejabat atau dan warga yang terkait sama kesehatan Bapak. Yang pertama terkait sama driver Bapak. Sampai sekarang bahwa melihat dari perkembangan aturan bahwa untuk driver itu tetap digolongkan dalam tenaga dasar. Bahwasanya bahwa kalau driver itu selama ini yang dibawa itu adalah nyawa. Sedangkan nyawa yang dibawa nyawa pejabat yang menentukan semua kebijakan hukum untuk roda pemerintahan. Ya, jadi yang ditekan yang mana Pak? Saya harap pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait sama driver untuk bisa dipertimbangkan Bapak. Oke. Ya, masalahnya driver adalah yang dibawa itu ya nyawa itu tadi Bapak. Oke. Nah. Oke. Terus yang kedua Bapak. Ya. Yang kedua terkait sama petugas palang pintu Bapak. Nah, untuk dari Kabupaten Kendal itu hampir semuanya tidak masuk dalam pendataan Bapak. Padahal petugas palang pintu itu juga tupoksi yang sangat vital. Seandainya tidak ada petugas palang pintu, entah seperti apa lalu lintas yang akan terjadi. Seharusnya pendaftaran CP3K tenaga teknis itu khusus untuk honorer yang sudah lama mengabdi. Non-ASN seharusnya diprioritaskan karena lebih berpengalaman kerja di OPD masing-masing. Karena di Kabupaten Banjarnegara, non-ASN yang kualifikasi pendidikannya sudah memenuhi syarat saja masih banyak yang belum terakomodir, Bapak. Sama ada. Itu Saya juga, Pak. Ya. Lalu bagaimana nasib non-ASN yang belum memenuhi syarat? Mohon maaf Bapak, bukannya kami tidak bersyukur. Kami non-ASN yang masih digaji di bawah UMK, mati-matian untuk kuliah Pak. Untuk makan saja kami susah. Tapi kami berusaha mati-matian untuk kuliah demi kami bisa diangkat menjadi ASN Pak. Tapi kenyataannya kami semua belum terakomodir mengikuti pendaftaran tes CP3K pun kemarin banyak yang tidak lolos administrasi. Terus nasib saya gimana Pak? Kepada Bapak Ibu pemangku kebijakan, kami mohon hargai pengabdian kami selama ini Pak. Dengan mengangkat semua non-ASN, diangkat ASN secara afirmasi penuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih ya atas aspirasi yang seluruh disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yang sebenarnya
seperti yang saya katakan di awal, kami sudah sangat paham karena di hari pertama kami berada di sini, aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah kami dengar. Bahkan sebelum kami di sini pun itu sudah dalam catatan-catatan di sekretariat itu sudah seringkali disampaikan. Oleh karena itu kami bukan sekedar mencatat saja selama ini dan bukan sekedar menyampaikan saja ke pemerintah. Tapi kami sedang melakukan upaya yang sangat serius. Ya. Pertama, pendekatan sistem dan jangka panjang sampai kita belum menemukan formula yang tepat. Sampai saat ini kami masih membahas undang-undang tentang ASN. Udah 4 kali masa sidang, belum selesai-selesai. Salah satu isu yang membuat tidak selesai adalah bagaimana undang-undang itu bisa menjawab masalah ketenaga honorer seperti yang Bapak Ibu rasakan. Gitu. Makanya itu belum selesai. Satu. Yang kedua, pendekatan penyelesaian menengah dan cepat. Nah, kami selalu ya mendiskusikan. Nah, alhamdulillah ini informasi, tapi ini juga masih di exercise ya. Kami di pimpinan dan Kapoksi itu sudah 3 kali, dua kali ketemu dengan Menteri Pendayaan Aparatur Negara untuk mencari formula yang paling tepat bagaimana menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan sebelum itu kami sebenarnya juga sudah mendorong supaya DPR membentuk pansus. Ya. Kenapa pansus? Supaya karena ini lebih serius. Ya. Supaya pemerintah juga memperhatikan secara serius dan pansus itu bergabungan antara bukan hanya Komisi 2 saja, tapi Komisi 2, Komisi 4, Komisi 8, 9, dan 10. Ya, bahkan begitu 2, 4, 8, 9, 10 itu terbentuk, teman-teman di Komisi 5 juga ikut bergabung karena ternyata ada tenaga-tenaga di pekerjaan umum, di segala macam itu juga yang nasibnya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebetulnya suara DPR ini sudah sangat kuat dorongannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu dihadapi selama ini. Nah, sekarang kami lagi intensif, ya, lagi sangat intensif dengan Menpan RB yang baru itu, fokus membicarakan soal ini. Nah, betul. Kita mendorong waktu itu pintu masuknya itu adalah dari pendataan. Ya. Jadi kami yang dorong supaya kementerian itu mulai dari data. Berapa sih sebenarnya orang yang sama nasibnya dengan Bapak Ibu sekalian? Ini selama ini nggak pernah clear datanya. Kami datang kunjungan kerja ke satu daerah tanya dan itu diakui oleh pemerintah daerah. Itu selalu data fluktuatif. Ya. Karena apa? Karena satu, pola rekrutmennya yang tidak pasti, ya. Kemudian kapan pemberhentian juga tidak pasti. Contoh misalnya kami waktu itu ke Kepulauan Riau, ya bisa aja kejadian misalnya hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu aja. Ada yang begitu. Nah, itu mengganggu soal database yang pasti. Nah, sama, akhirnya Kementerian Pan RB itu membuka pendataan. Itu yang Bapak-Bapak bilang ada yang masuk pendataan atau tidak. Nah, problemnya kemudian ini juga sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Ya. Prediksi awal, ya, jumlah tenaga honorer ini semua itu sekitar 800 ribuan. Ya. Dan kita waktu itu catat waktu itu kan Kementerian Pan RB mengatakan tinggal sekian, udah diselesaikan sekian, sisanya tinggal sekian gitu. Ya. Nah, waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal sekitar 500-an. Tapi begitu dibuka, asumsi awal tuh 800 ribu. Dikasih waktu sekian untuk masuk dari semua kementerian, lembaga, dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per November kemarin, ternyata Kementerian Pan RB itu mendapati 2.421.100.
Yang tadi asumsinya 800.000. Nah, jadi sebenarnya ini saya baru tahu nih, ya ternyata udah dimasukkan segian banyak pun bapak-bapak masih ada yang merasa tidak terdata. Coba bayangkan aja. Kemudian datanya diverifikasi lagi sama Kementerian RB. Ternyata ada yang nggak valid, ada yang jadi diadakan uji publik dan perbaikan data namanya. Net sekarang itu didapati 2.360.723. Dan ini disuruh minta sama kepala daerah masing-masing, apa istilahnya tuh? Surat tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, sampai sekarang itu tidak semua kepala daerah memberikan itu. Kalau nggak salah datanya waktu 35% ya enggak ya. Masih ada 500 lembaga yang belum mengirimkan surat itu. Nah, jadi sebetulnya, saya mau nyampaikan, ini saya mau jawab tadi yang pernyataan pamungkas tadi. Jadi kami sama pemerintah ini bukan hanya sekedar catat, Pak. Kita kerja, berjuang untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pemerintah sudah punya formula yang menyelesaikan ini. Tapi harus di-exercise. Makanya kita belum membuat rapat kerja. Ya. Karena harus dikoordinasikan dengan kepala-kepala daerah tadi itu. Dengan asosiasi pemerintah gubernur, dengan asosiasi pemerintah kabupaten, dengan kota. Membangun komitmen. Ya, membangun komitmen bagaimana menyelesaikan yang sekarang ada dan kemudian bagaimana pola perekrutan ke depan dan pertanggungjawabannya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, sekarang mudah-mudahan berdoa saja kita dalam masa-masa akhir untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Ya, mudah-mudahan formula yang sekarang sedang dirumuskan dan dieksersis oleh pemerintah itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya, saya tidak tahu apakah nanti formula itu bisa memuaskan kita semua atau tidak. Nanti kita lihat. Tapi kami sedang bekerja untuk itu. Ya, jadi kita membutuhkan 1 atau 2 kali lagi consignering, ya, baru nanti kita bicarakan secara resmi di rapat kerja dengan Menteri PAN-RB. Nah, jadi itu situasi yang sekarang sedang kita lalui. Jadi intinya kami ini ingin supaya bapak-bapak keluar cepat dengan masalah. Tapi ini tidak mudah. Jadi jangankan bicara soal siapa yang bertanggung jawab, bicara data saja kita belum tidak klop. Makanya tadi saya bilang ini kan direkam ya, live streaming. Tadi kita lupa, harusnya kita undang perwakilan dari Kementerian PAN-RB. Ya, tapi tadi sudah bilang nih dekam, minta sama TV Parlemen, habis ini kita langsung kirim ke Menteri berita ini. Jadi artinya data yang terkumpul itu ternyata bapak-bapak masih ada yang belum terdata. Nah, di mana miss-nya? Nah, ini yang jadi Jadi tuntutan tadi soal, kami udah bilang juga. Justru kami yang paling ngotot waktu itu. Gimana kalau pemerintah tidak punya roadmap, tidak punya konsep menyelesaikan masalah tenaga honorer, kemudian tiba-tiba 28 November semua tenaga honorer dihapus. Nah, kita waktu itu minta supaya itu tidak diberlakukan, tapi dengan pertimbangan lain, ya nggak bisa serta-merta itu misalnya sekarang kita katakan besok kami menolak, nggak bisa. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tapi jelasnya kami minta sama DPR, kalau nggak selesai, ya, kalau tidak selesai masalah honorer ini sampai tenggat waktu 28 November 2023 itu, mending itu tidak dilakukan. Gitu. Itu udah komitmen kesimpulan kami pada saat itu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, jawaban umum ya
yang apa namanya. Jadi jangan Bapak Ibu pikir yang pusing Bapak Ibu sendiri, kami juga pusing Pak. Tiap hari ketemu ini Pak Gaus ini tiap hari didatangin, tiap disuruh bicara, diskusi dan segala macam, nggak selesai-selesai. Nah, jadi kita ingin semua menyelesaikan. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi saya tidak perlu mengulang apa yang beliau sampaikan. Tetapi saya perlu juga memberikan stressing terhadap apa yang beliau sampaikan. Apalagi apa yang dari yang PKPC ini, siapa nih? Dari Kendal. Bapak bisa lihat di YouTube. Atau bisa juga dilihat berita-berita Komisi 2 tentang bagaimana kami memperjuangkan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah keniscayaan dan merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Jadi bukan sekedar mendengar. Kalaulah ke sini Pak Menteri itu apakah almarhum Cahyokumolo yang sekarang digantikan oleh Pak Azwar Anas. Tahukah Bapak-Bapak bahwa rapat kerja kami ini yang dengan beliau itu kita tunda. Jadi bukan sekedar basa-basi. Kita cerca itu kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada honorer. Dan saya perlu juga klarifikasi, tidak pernah siapapun yang ingin RDPU dengan Komisi 2 khususnya menghambat-hambat. Apalagi yang Bapak katakan tadi berbelit-belit. Tidak ada itu. Kalau ada tolong sebutkan nama daripada staf kami ini. Malah kawan-kawan yang Bapak-Bapak sebelumnya terkaget-kaget. Kami yang mengundang. Bukan dia yang minta diundang. Bukan dia yang minta datang ke sini. Kami yang minta. Dalam berbagai persoalan sesuai dengan tupoksi kami. Apakah masalah pertanahan, masalah honorer, dan lain sebagainya. Kami juga selalu menyebut, mendesak, yang namanya K1, K2, serta merta untuk menjadi PNS. Itu hutang bengkalai, hutang harus dibayar. Kalimat ini mungkin sudah ratusan saya sampaikan. Namanya bukan belas kasihan pemerintah, tidak. Kewajiban. Ini perlu saya sampaikan. Juga apa yang disampaikan oleh Ketua tentang penghapusan 28 November 2023 sudah juga kita bicarakan. Kalau penghapusan dimaksudkan adalah para honorer menjadi P3 dan ASN, Bapak pasti setuju dan Bapak Ibu-Ibu. Jadi jangan a priori dulu apa yang dimaksud oleh kebijakan PP 48 itu. Kalau itu yang dimaksudkan kita setuju, jangan tolak-tolak begitu saja. Tapi persoalannya mampu dan beranikah pemerintah untuk mengakomodir itu. Termasuk juga kan dalam langkah melindungi Bapak Ibu. Jangan lagi pemerintah kabupaten kota merekrut. Sebab ini akan menjadi malapetaka juga bagi Bapak Ibu, makin banyak. Iya, itu maksudnya. Itu saya paham itu. Berkaitan dengan SE, saya betul juga bicara tentang hal itu. Saya dari Dapil Sumbar. Ternyata kebijakan dari Menpan RB ini bagus, baik. Gunanya apa? Untuk mengaca, untuk melihat, untuk mengetahui seberapa banyak jumlah daripada pegawai non-ASN ini. Tadi diproyeksikan oleh Ketua 500, 800, tetapi membengkak 2,4 juta lebih. Artinya apa? Tadinya Bapak Ibu tidak termasuk, sekarang masuk. Jadi jangan jangan kita beranggapan SE ini tidak bagus. Saya juga mempertanyakan bahwa SE itu bukanlah ranah
untuk menjadikan honorer itu menjadi P3K atau ASN. Tetapi mau dibawa kemana kan? Apa solusi yang terbaik untuk mencari persoalan-persoalan yang Bapak Ibu suarakan ini? Oleh karena itu, saya juga tidak tahu nih dari yang Bapak sampaikan, apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang belum terdata terhadap surat SE 2022 itu? Banyak. Masih banyak Bapak, karena SE itu kemudian mengunci. Udah, saya paham. Sumbar pun juga banyak itu. Itu pun juga saya suarakan. Tapi untuk apa? Untuk Indonesia. Bukan hanya Sumbar. Ini Sumbar adalah studi kasus. Kenapa? Ada kebijakan dari BKD yang tidak mau. Ada, betul ya? Iya, saya sampaikan itu. Dan yang terakhir, ya sebetulnya banyak nih. Ketua udah melihat saya, jadi saya orangnya arif. Kalau udah ketua melihat saya itu berarti udah cukup lah katanya. Jadi kan begitu. Jadi kalau enggak bisa 20 menit saya nih. Jadi karena banyak yang akan bicara. Jadi saran saya adalah kalau memang betul apa yang Bapak Ibu sampaikan, masih banyak di antara kawan-kawan kita dalam SE 2022 itu datanya belum terinput oleh BKD karena permainan dan macam-macam tadi. Tolong, kan ada ketuanya nih. Dari kabupaten kota, kabupaten ini, Suplano, tolong dikumpulkan yang tidak terdata. Ini menjadi bahan juga bagi kita. Pada hari ini jumlahnya adalah 2,4 juta sekian, kemudian diverifikasi menjadi 2,3, bisa-bisa menjadi 5 juta. Ini baru contoh soal Jawa Tengah. Saya sampaikan tadi, Sumatera Barat juga banyak. Nah, supaya berdaya guna, berhasil guna pertemuan kita, jadi bukan sekedar mendengarkan saja, tidak. Saya menantang Bapak Ibu sekarang. Kapan bisa Bapak Ibu melakukan pendataan kawan-kawan yang non-ASN yang belum terdata sesuai dengan surat SE 2022 itu, bekerjalah Bapak-Bapak untuk kepentingan kawan-kawan Bapak, bukan hanya untuk Bapak. Nah, kirimkan kepada Komisi 2. Bisa tembusannya kepada Menteri Menpan RB tersebut, bahwa banyak bengkalai yang harus diselesaikan oleh pemerintah berkaitan terhadap bagaimana non-ASN ini dicarikan jalan keluar yang terbaik. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Faktor utamanya sama ya. Kami di Komisi 2 sepakat memperjuangkan Bapak dan Ibu bukan sekedar mendapatkan status, tapi juga peningkatan pendapatan. Ya, karena itu penting. Kalau sudah terdaftar tapi pendapatannya kayak sekarang kan, ya ngutang juga gitu kan. Nah, iya nombok juga gitu loh. Nah, harus ada peningkatan. Kalau saya dari dulu tuh usul gaji guru minimal 20 juta rupiah. Guru. Nah, gaji teman-teman minimal 10 juta rupiah gitu loh. Iya. Karena saya yakin teman-teman kalau gajinya gede tetap infaknya bagus, sedekahnya bagus, bisa umroh dan naik haji, gitu ya, amin. Ya, tidak akan berjudi, tidak akan tempat-tempat buruk karena rata-rata dari pendapat pengetahuannya bagus sekali. Nah, yang kedua yang juga kita syukuri pemerintah nih. Ya, untuk bab ini saya lihat Pak Jokowi dan timnya insya Allah akan membantu Bapak Ibu semua. Karena itu buat kami kalau pemerintah bagus kita dukung, kalau pemerintah naikin BBM kita tolak gitu ya. Karena menyengsarakan kalau naik BBM ya gitu. Nah, yang ketiga yang juga bersatu bukan cuma teman-teman Jawa Tengah. Seluruh Indonesia bersatu. Jadi 3 ini insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan ada kabar gembira buat kita semua. Ya, amin. Ya. Tapi jangan lupa ya, usaha kita tidak sempurna sebelum dilengkapi dengan doa. Ya, makanya tadi bagus sekali doanya.
Dan kalau saya antara usaha dan doa, doa duluan. Doa dan usaha. Kenapa? Doa itu kita meminta kepada yang maha kuasa. Sementara kalau usaha dari kita yang tidak punya kuasa. Sepresiden sekalipun masih pusing ini. Kenapa Pak Menpan muter-muter? Karena Bu Menkyu memang alokasinya masih kecil. Gitu. Nah kenapa? Karena negeri kita masih belum menjadi negara maju. Nah untuk itu doa dan usaha. Nah, dan terakhir menurut saya yang paling penting, saya tadi sudah mencatat nih ya. Mana dari petugas kebersihan ini? Woi, mana dari driver ini driver? Itu 2 kali angkat tangan. SK-nya kebersihan, tugasnya driver. Mana dari keamanan? Wow, banyak. Mana dari administrasi? Masya Allah. Mana dari palang pintu? Penjaga palang pintu ada ya. Aspirasi ya, nggak kenapa. Insya Allah pertemuan hari ini hasilnya akan baik dunia dan akhirat. Amin. Dan jangan lupa ya, ingatkan kami tadi Pak Gaus luar biasa. Pak Gaus ini dari Sumatera Barat. Bagus. Dan jangan lupa Pak Ketua nih, Sumatera Utara nih Pak Ketua nih. Yang paling jagain komisi, tepuk tangan buat Ketua dulu ini. Nanti jangan lupa doakan. Kita semua didoakan agar benar-benar bisa sukses memperjuangkan apa yang Bapak Ibu inginkan.